membuka pada pagi hari ini satu bagian firman Tuhan 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15. Seluruh perikop itu kita akan membaca, mendengarkan uraian di dalamnya. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalah-kalah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disungguhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkata Saul kepada orang ini, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Sur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal." Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkata Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya kami tidak tumpas. Telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas.
rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelian, sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling tidak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkata Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Mesir tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesat. Sebab itu bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka akan sujud menyembah Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkata Samuel, bawa kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikian ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Ramah, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibeah Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia telah menjadikan Saul raja atas Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebuah cerita yang pernah terjadi di tengah-tengah umatnya dan bangsa pilihannya. Kalau kita meruntut pembacaan ini, maka kita akan melihat beberapa hal yang terjadi. Antaranya adalah Tuhan mendengar doa umatnya yang minta seorang raja supaya sama seperti orang lain, bangsa yang lain. Maka diberikanlah Saul di antara mereka. Dalam bagian yang lain dituliskan bahwa Saul itu seorang yang perawakannya jauh lebih baik, lebih besar, lebih tinggi dari orang-orang lain. Adalah orang pilihan yang kelihatan dari kasat matanya. Sudah kelihatan dan pasti menarik gitu. Dan itu dipilih. Saul sudah dipilih oleh Tuhan. Saul dipilih. Namun Saul ini adalah seorang yang meskipun pilihan Tuhan, adalah yang milih-milih apa yang ingin dilakukan. Jadi mendengarkan perintah Tuhan, tetapi dia pilih-pilih apa yang dia dengar, dia rasa baik dilakukan, yang menyenangkan, yang menguntungkan dia perbuat, tetapi yang kurang menguntungkan untuk dia ditinggalkan. Dalam cerita ini adalah supaya Saul dengan bangsanya menumpas orang Amalek. Orang Amalek itu adalah musuh bebuyutan bagi orang Israel.
dari sejak dulu terus ada. Dan firman Allah mengatakan tumpas rajanya dengan semua yang ada, jangan sisakan apapun. Maka Saul pergi dan melakukannya atas perintah Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Samuel. Dia menghormati Samuel, dia mendengar perkataan Samuel, dia mendengar firman Tuhan, maka dia lakukan dan pergi berperang mencari bangsa Amalek itu. Tetapi di tengah-tengah bangsa Amalek ada suku lain yang nyusup dan dikatakan kamu pergi. Karena bangsa ini disuruh untuk tumpas semuanya. Maka pergilah. Dan dari kacamata atau dari mata si Saul ini terlihat rajanya bernama Agag adalah orang yang menarik hati, orang yang hebat, orang yang dipandang sebagai pemimpin yang baik. Lalu karena pandangannya itu, maka bagi Saul dia akan dijadikan bagian dari pasukannya. Maksud hatinya seperti itu, maka Agag ditangkap hidup-hidup. Perintah Tuhan untuk ditumpas. Agag diambil hidup-hidup. Lalu ada kambing, domba, lembu, sapi dan segala sesuatu yang baik-baik juga tidak ditumpas. Dengan satu alasan, bahwa kambing domba yang baik-baik itu nanti pada waktu syukuran kemenangan akan dipersembahkan untuk Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Tapi yuk, nanti yang baik-baik jangan dibuang, yang hebat-hebat jangan dibuang, yang menyenangkan jangan dibuang. Kita persembahkan untuk Tuhan. Tetapi dari hati kecil, Roh Allah berbisik kepada hati Samuel bahwa itu tipu muslihat Saul. Yang saya mau katakan adalah apa itu, saudara? Pertobatan. Kemarin di wanita saya menyinggung tentang pertobatan. Saul kelihatannya bertobat, mendengar Tuhan, tetapi hati kecilnya dia memungkiri Tuhan. Seolah dia nurut, dia manut, dia dengar-dengaran, tetapi pada hakikatnya dia memilih hal-hal yang baik, hal yang menarik hatinya, sesuatu yang menarik bagi dia tidak tumpas itu, dia sisakan. Artinya pertobatan Saul itu adalah pertobatan yang palsu. Dalam ayat ini, dalam perikop ini, pada akhirnya Raja Agag panggil. Saul setelah berbicara bincang panjang lebar kan dia katakan, kepahitan hatinya si Samuel sudah berhenti. Dia sudah baik. Maka pada waktu panggil Agag, bawa ke sini dia, Raja Agag, yang kau simpan itu, yang kau ambil itu, yang kau ambil hidup-hidup itu. Menurut si Saul, dia pasti akan mendapat penghargaan. Justru waktu dibawa semuanya damai-damai saja, biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mengatakan, cincang itu, sudah tahu dicincang? Apa mbak dicincang mbak? Dicacah, dicecel-cecel. Di raja pilihan yang disimpan, yang dibiarkan hidup, cecel-cecel di situ. Kayak bakso, dimutilasi itu cuma potong-potongan. Pak, ini kalau dicecel itu
kamu hancur. Tidak bersisa. Apa artinya? Allah menghendaki pertobatan itu yang sungguh-sungguh. Saya dalam beberapa hari kemarin saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa perlu bicara, apakah saya ini Kristen ini sudah mengalami pertobatan sungguh-sungguh, atau tobatku itu tobat yang lain-lain. Seperti obat-obatan dibutuhkan. Tobat-obatan membuat orang lain jadi tobat. Saul adalah orang pilihan Tuhan yang benar dalam segala sesuatu. Bahkan disampaikan, apakah Tuhan berkenan dengan persembahan-persembahan yang ada, yang kau pilih? Bukankah bagi Tuhan adalah korban, adalah mendengarkan Tuhan jauh lebih baik. Artinya mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan kehendaknya dalam hidupnya, tanggalkan, tumpas semua hal yang tidak baik. Amalek adalah musuh utama. Musuh utama Tuhan adalah iblis, setan dengan segala kekuatan dan kuasanya. Kemarin saya singgung bahwa setan iblis hari ini tidak menjelma kepada berhala-berhala. Tidak. Tetapi setan iblis ingin menggunakan kita semua manusia untuk melawan Allah dengan hidup dalam kesukaan kita, meskipun itu bertentangan dengan bagi Tuhan. Amalek harus dimusnahkan. Rajanya, seisi rakyatnya, dan semua binatang-binatang tumpas semua. Dalam pertobatan Tuhan mau kita tinggalkan segala kuasa jahat, dengan segala kuasa iblis, dengan segala kejahatannya, dengan segala kekuatannya, dengan segala pengaruhnya, meskipun itu merupakan hobi, kesenangan, atau hal-hal yang mungkin bagi kita menyenangkan. Tuhan katakan tumpas, tanggalkan itu, kalau itu menjadi perintah bagi Tuhan. Dalam pertobatan Allah menghendaki gini. Definisi pertobatan merasa menyesal dengan sungguh atas dosa kita dan memutuskan untuk berubah atau berbalik dari kejahatan menuju kebenaran, atau suatu perubahan pikiran yang disertai dengan kerelaan hati dan tindakan untuk berbalik dari cara hidup kita yang lama kepada cara hidup baru yang daripada Tuhan. Dan mengapa kita harus bertobat? Suatu kebaikan rohani selalu terjadi atas pertobatan. Dan dalam kebaktian kebaikan rohani selalu dikhotbahkan, disampaikan narasi-narasi atau yang bisa menjadi pondasi dalam ibadah itu adalah supaya pertobatan itu dilakukan. Baru setelah itu kebaikan rohani terjadi. Dan kebaikan rohani terjadi, maka banyak hal yang baik yang menjadi maksud Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, maka hal-hal yang sepele-sepele akan terjadi dan itu diperintah. Kita melihat bahwa dari tadi 1 Samuel pasal yang ke-15, dalam 2 Samuel pasal yang ke-1, kalau tadi pada akhirnya Agag dicincang habis oleh Samuel, maka dalam pasal 2 Samuel pasal 1, kita akan melihat di sana
karena itu disimpan atau dia menyimpang daripada Tuhan. 1 Samuel pasal 2 Samuel ayat 13-14. Mungkin baik kita baca dari ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja orang Gad, pegawai raja orang Gad. Pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu, dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Lalu berkatalah Akis kepada, saya kemana itu? Pasal 21. Haleluya. Masih 2, belum. Makanya Pak temen. 2 Samuel pasal 1. Oke. Ayat 10. Udah yang di bawah. Ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang ini memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, kutanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ini cerita ini berbicara lagi tentang bagaimana kalau orang Amalek pada akhirnya ya, karena dosa yang tidak datang tidak mengadakan pertobatan yang benar, maka akhirnya ia mati dibunuh orang Amalek, diparang. Ini berbicara tentang Saul, karena dia menyimpannya seolah semuanya sudah berlalu begitu saja. Tetapi bagi Tuhan tidak, harus menanggung segala perbuatan. Jadi jangan main-main kepada Tuhan, bahwa kalau kita datang kepada Tuhan melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Dan kita melihat bahwa kemarin saya singgung di sana ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pada waktu menjual Tuhannya dengan 30 keping perak diberi kesempatan dalam dialog dengan Tuhan, disampaikan di sana dengan firman Allah yang disampaikan kepadanya, ada waktu untuk bertobat. Yudas Iskariot. Kalau kita melihat Yudas Iskariot adalah pilihan Tuhan, satu dari 12 murid Tuhan yang dipilih menjadi bendahara yang luar biasa pada masa itu. Tetapi karena dia tertarik untuk menjual Tuhan, maka dijual dengan 30 keping perak itu
Dan pada waktu dia sudah mendapati Yesus disalibkannya, dia menyesal. Menyesal si Yudas. Tetapi Yudas dalam penyesalnya mengambil uang itu, dilemparkannya. Dia tidak langsung bertindak untuk bertobat, datang menyembah kepada Tuhan, melainkan si Yudas ini begitu melemparkannya dan dia menyesali diri, yang terlihat olehnya bukan hadirat Allah, karena dia hanya menyesal saja, tidak beranjak perbuatan itu, bertindak sesuatu yang lebih dekat, lebih dalam lagi. Yang dilihat adalah tiang. Karena perbuatan yang semu, maka Yudas pada waktu melihat kesempatan sudah tidak digunakannya, maka dia mati di atas tiang gantungan itu. Saul mengalami hal yang sama. Terkadang kita tidak sadar bahwa pertobatan yang kita jalani masih kita sisakan hal-hal yang ada. Wah, ini kesenangan saya Tuhan, ini bisa menyenangkan saya. Oh, ini Tuhan, bagian ini tak simpan, hanya kecil saja Tuhan. Dikatakan oleh Saul, katakan semua rakyatnya sudah ku bunuh, hanya tinggal satu, rajanya. Semua binatang peliharaan sudah ku bunuh, hanya yang baik-baik saja. Seolah dengan itu dia ingin pakai hal yang baik itu untuk nyogok Tuhan. Ini untuk Tuhan loh, bukan untuk saya. Apa yang Tuhan mau tunjuk kepada kita? Pertobatan yang kita alami. Oh Tuhan, kalau saya begini nanti, toh saya masih bisa melayani. Oh Tuhan, saya, oh nanti kan untuk begini, untuk begitu dan seterusnya. Saya masih simpan hal kecil Tuhan, hanya kecil saja. Sebagian kecil dari hidup saya, dari kesenangan saya, dari hobi saya mau Tuhan ini. Yang lain harus tinggalkan, ku buang. Tapi yang kecil-kecil ini enggak. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa dosa itu menyebar, merembet. Apalagi dikatakan dosa itu ditiru atau mengalir. Dosa itu dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain. Dosa yang satu diikuti dengan perbuatan yang lain. Oleh karena itu bagi Tuhan, segala dosa yang Tuhan tunjuk adalah tumpas, tinggalkan. Waktu anak yang terhilang sadar akan dosanya, dia berencana. Dia sadar, oh aku ini sudah berdosa kepada Bapa, kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi anak yang terhilang itu, begitu melihat itu, dia bertindak. Dia lakukannya dalam 1 Samuel pasal dalam Lukas pasal 15 kita akan lihat. Itu Allah jadikan itu patron dalam pertobatan setiap orang, supaya jangan kita main-main dalam pertobatan. Baik, dalam pasal 15 kita akan baca dari perikop itu ayat 11 sampai akhir. Tetapi saya akan sitir beberapa hal saja. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia. Dalam kesadarannya ayat ke-17 sampai 19, dia sadar akan kondisinya. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia. Ada tindakan. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan.
Karena dia pergi, dia bertindak untuk meninggalkan segala kekurangannya dan kesadarannya. Dia bertindak itu, dia pergi, datang kepada bapaknya. Dan ayat yang ini kita memperhatikan, ketika ia jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergelap hatinya oleh belas kasihan. Ayah ini berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Karena bukan hanya sadar, tetapi dia adalah bertindak dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati, datang untuk tinggalkan segala yang ada, mengakuinya di hadapan bapaknya. Maka pemulihan dialami oleh anak terhilang itu. Bagian akhir, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian kehendak Tuhan atas setiap orang, agar kita boleh mengalami satu persekutuan yang tidak terpisahkan dengan Tuhan. Pada waktu kita tanggalkan segala dosa salah kita, dengan sungguh-sungguh bertindak dengan iman, dan membuat tindakan untuk bertobat dengan sungguh. Bukan hanya mengaku dosa, tetapi minta Tuhan, pulihkan hidupku, pulihkan hatiku, pulihkan keadaanku, supaya dengan demikian kita semua menikmati persekutuan yang erat dengan Allah kita. Firman Allah memberitakan dia mendapatkan merangkul anak itu dan menciumnya, seolah ada satu pelukan yang indah yang selama itu tidak diterima oleh anak terhilang itu. Tetapi dirasakan kasih sayang Tuhan, belas kasih Tuhan yang begitu luar biasa, menyelimuti hati anak yang sudah menghambur-hamburkan harta bendanya, yang seharusnya dibuang jauh. Tapi saat dia menyadari keadaannya, dia pergi bertindak dan datang kepada bapaknya. Dia bukannya datang, tetapi berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tuhan berkenan kepada pertobatan yang demikian. Perubahan hidup sehari-hari adalah buah dari pertobatan yang sejati. Jangan biarkan sekali lagi kehidupan kita menjadi seperti Yudas. Hanya tahu, wah saya ke gereja, saya melayani, saya tahu saya berdosa, saya salah, tetapi tinggal di situ saja. Pasti kita akan menerima hukuman di belakang itu. Pada waktu kita berbuat seperti membela diri seperti Saul, pada waktu dia melakukan apa yang diperintahkan dan tidak dilakukan sepenuhnya, menawar-nawar, oh Tuhan ini jangan dulu, Tuhan ini jangan dulu, nanti kalau sudah begini saya baru lakukan, dan seterusnya. Tuhan juga tidak berkenan dengan itu. Pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan menghendaki dialami oleh setiap orang, dengan rela hati, dengan sepenuh hati, dengan satu tekad, dan tekad yang ada diwujudkan dalam hidup perbuatan sehari-hari dengan iman bahwa saya sudah diampuni segala dosaku, maka saya akan berbuat dalam hari-hari kehidupan saya sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Dengan iman, dengan iman saya akan melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Dengar-dengaran akan Dia. Tuhan hanya ingin kepada kita lebih banyak mendengar suara Tuhan, bisikan Tuhan. Jangan dengan suara hati kita sendiri. Kembali kepada 1 Samuel 15 tadi. Inilah yang mau untuk kita memperhatikan. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti
kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa petenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kedudukan kita akan terusik pada waktu kita hanya memenuhi keinginan-keinginan kita, memilih cara kehidupan yang menurut kita baik, tapi Tuhan menghendaki kita dengaran akan pesan Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh, yaitu melakukan seluruh kehendak Allah dengan benar, agar kita boleh mendapatkan pemulihan dan perkenan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi merasa menyesal dengan sungguh-sungguh atas dosa dan memutuskan untuk berubah, berbalik dari segala kejahatan kita di hadapan Tuhan. Pertobatan dan berita yang ada di seluruh firman Tuhan. Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan, Tuhan Yesus memberitakan pertobatan, murid-murid memberitakan pertobatan, para rasul memberitakan pertobatan, Allah sendiri memberitakan agar pertobatan dialami oleh setiap orang. Dan berita itu untuk semua orang. Sebab kalau kita tidak bertobat, dosa yang kita simpan, kita berbuat akan menulari orang lain, akan menjalar kepada orang lain, akan ditiru oleh orang lain, dan itu akan mencemarkan kehidupan kita dan gereja. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita pada kesempatan kita bangkit berdiri bersama-sama, berdiri dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau dikatakan dosa menular, dosa menjalar, kita bisa melihat dalam setiap diri kita, dosa apa yang masih kita lakukan yang terkadang menular kepada orang, diturun oleh orang lain, diperbuat oleh orang lain. Oh, itu bisa, saya juga bisa. Tapi pada pagi hari ini, kehendak Tuhan atas kita semuanya, jangan biarkan Allah pada akhirnya menolak setiap kehidupan kita semua. Dosa upah dosa maut dan kehilangan kemuliaan Tuhan yang ada. Kematian akan menjadi upah dari dosa itu. Bukan hanya kematian kekal, tetapi pada waktu kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kerohanian kita, rohani kita, jiwa kita juga akan mati. Kita tidak lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya kita buat, mana yang tidak. Pada waktu kita melakukan dosa, tidak terasa lagi, tidak bisa membedakan lagi bahwa itu dosa. Saat pertobatan, tidak sungguh-sungguh kita lakukan di depan Tuhan. Seperti rusa rindu, selalu jiwaku rindu Engkau. Hallelujah.
yang berarti dalam hidup selama ini? Adakah Tuhan jauh lebih berarti dari sekedar kesenangan, dari sekedar keterkenalan, dari sekedar kekuatan, dari sekedar hobi-hobi yang ada? Pujian ini mengatakan, Engkaulah tujuan hidupku yang ada. Yesus, Engkaulah yang berarti. Hanya Tuhan, hanya pribadi Tuhan, hanya firman Tuhan yang berarti atas kita. Dan diberi kesempatan oleh Tuhan berdiri di hadapannya pagi ini untuk kembali melihat diri kita, siapa kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana pertobatan kita di hadapan Allah. Adakah tekad sungguh kita boleh berdiri di depan Tuhan? Aku akan menjadi manusia baru dalam pikiran saya, dalam perbuatan saya setiap hari. Aku ingin menjadi manusia yang baru, hidup seturut dengan kehendak Tuhan atas kita. Pujikan pujian dengan sepenuh hatimu. Haleluya. Semua hal yang tidak berkenan, yang sia-sia dan benar.
kami ada mengalami pertobatan yang sejati daripada Tuhan. Seperti anak yang terhilang itu, mengalami kelegaan, mengalami pemulihan, mengalami pengampunan. Ada sukacita yang luar biasa, bukan hanya orang lain di sekelilingnya, tetapi hati secara pribadi. Ada sukacita, keselamatan daripada Tuhan. Setiap hari kami nikmati, kami orang yang telah Engkau pilih, orang yang telah Engkau beli, Engkau selamatkan, Engkau beli dengan darah-Mu sendiri. Sukacita keselamatan nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat kita semua pada pagi ini, biar mengalami pertobatan sejati, menjalani hidup kita dengan benar dan takut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Kalau siang hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada setiap kami Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa, supaya kami sungguh-sungguh bertobat di dalam mengiring dan mengikut Tuhan.
Bapa, seringkali kami hanya berhenti di tengah-tengah satu penyesalan bahwa kami pernah melakukan hal yang salah, bahwa kami pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan, tapi seringkali kami tidak beranjak dari dosa itu, sehingga penghukuman itu akan terus terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Tapi siang hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada setiap kami bahwa kami harus beranjak, bertindak, melakukan sesuatu supaya pertobatan itu Tuhan tidak hanya sebatas teori dalam otak kami, tapi kami sungguh-sungguh melakukan, berbalik, kembali mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh pertobatan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kembali kepada setiap kami bahwa seringkali kami melakukan hal-hal yang menyimpang daripadamu dengan berbagai alasan bahwa kami melakukan ini Tuhan untuk Engkau, untuk kebaikan-Mu Tuhan, yang sesungguhnya dalam hati kami semuanya untuk menyenangkan diri kami. Ampuni kami, Engkau mengingatkan bahwa bukan persembahan seberapa besar yang kami persembahkan di hadapan Tuhan, tetapi ketika kami mendengarkan Engkau, melakukan Engkau, apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kami, itu sesuatu yang berkenan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tolong kami tidak hanya di tempat ini Tuhan, sehingga kami mendengarkan Engkau, tapi justru dalam setiap hidup kami, hari-hari kami Tuhan, ajar kepada telinga kami untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan sepenuh hati untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebenaran yang luar biasa siang hari ini Tuhan, biarlah terpatri dalam hati dan hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang benar-benar ada pertobatan dalam hidup kami, ada pemulihan dalam hidup kami, sehingga Tuhan berkenan memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah luar biasa menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Engkau akan pakai ulang lebih dan lebih lagi Tuhan untuk membangun setiap jemaat Tuhan, untuk supaya kami semakin dibangun di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Siang hari ini kami serahkan doa syukur kami ini Tuhan, kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus.
kami telah menikmati hadirat Tuhan. Kami ingin setiap hari lebih dan lebih lagi mendapat pemulihan daripada-Mu. Karena kami tinggalkan segala kenajisan dalam hidup ini, menyukakan Engkau. Kami hidup dalam cara hidup yang baru, dalam perintah yang baru yang ada kebenaran firman-Mu itu setiap hari. Bukan dengan perkataan kami, tapi dengan perbuatan kami, dengan perilaku kami. Meskipun kami tahu kami tidak diselamatkan atas dasar perbuatan kami, tapi perbuatan kami yang benar kami lakukan sebagai bukti pertobatan sejati ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau tidak menolak kami, tapi pulihkan setiap kami. Itu kerinduan kami semua. Karena itu kami dan berdoa seperti yang doa-doa yang Tuhan Yesus ajarkan atas kami semuanya. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat kekuatan ilahi dicurah limpahkan atas hidup-Mu dalam menjalani segala aktivitas kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Semua dibela, diberkati Tuhan dan dibuat berhasil karena penyertaan yang ajaib itu. Dan kita menjauhkan diri dari segala kenajisan, mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Jadi berkat turun atas-Mu dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Yesus Kristus namanya, dan Allah Kudus pulang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.